Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan. Karena pada hari ini, 15 Juni 2020, kita dapat hadir dalam acara Purna Widya siswa-siswi SDK 2 PPK Nabur Jakarta, Angkatan Tahun Pelajaran 2019-2020. Untuk mengawali acara Purna Widya, kita akan mengikuti ibadah bersama yang dipimpin oleh Pendeta Immanuel Christo. Bapak dan Ibu dan juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang pada Tuhan dengan sukacita. Kami datang pada Tuhan dengan sukacita. Mari memuji Tuhan dengan riang dan penuh rasa syukur. Kami memuji Tuhan dengan riang dan penuh rasa syukur. Bapak, Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita berada di tempat ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang telah menuntun kita menyelesaikan tugas belajar dengan baik. Ibadah ini dapat berlangsung dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu dan mengasihimu juga. Bagimu damai sejahtera.
bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kami belajar sampai saat ini. Ya Tuhan, kami menyadari pertolongan Tuhan begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami nyatakan di dalam ibadah kami. Tuhan berkati kami semuanya, sehingga apa yang kami lakukan saat ini semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur berbalasan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para guru, para orang tua, dan para siswa, mari kita bersama-sama meneduhkan hati kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan dalam rasa syukur kita saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, anugerah dan rahmat. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengarahkan jalan-jalan yang kami akan lalui dan yang sudah kami lalui. Pada kesempatan ini kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kasih setia dan anugerah Tuhan sepanjang kehidupan yang kami jalani. Dan dalam rasa syukur itulah kami ingin merenungkan firman Tuhan. Hadirlah dan temanilah kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Bapa di surga, hamba-Mu dalam segala keterbatasannya Tuhan tolong dia. Biarlah lewat dia, maka kehendak dan jalan Tuhan boleh kami pahami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada kesempatan ini diambil dari 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal 7 ayat 12 yang demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, mendengar, menyimpan, lebih lagi melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para orang tua, guru, dan para siswa. Pernahkah kita berpikir ada banyak hal dalam kehidupan yang kita jalani yang semula tampak sebagai sesuatu yang tidak mungkin, sebagai sesuatu yang berat, sebagai sesuatu yang menakutkan, ternyata dapat kita lampaui dengan baik.
Jalan berat, menanjak, dan berliku yang tampak sukar untuk dilewati ternyata dapat kita tapaki. Dan kita dapat sampai di tempat yang kita tuju tanpa banyak hambatan, sebagaimana yang kita perkirakan. Pernahkah kita berpikir tentang pencapaian yang tidak terduga, yang dapat kita raih, dan bahkan pencapaian yang mendatangkan kekaguman yang luar biasa dari kita yang menjalaninya? Pernahkah kita berpikir bagaimana semua itu dapat kita lakukan, bagaimana semua itu dapat kita kerjakan? Padahal kita tahu bahwa kemampuan kita terbatas untuk melakukannya. Saudara-saudara, hal yang seperti itulah yang dialami oleh Israel ketika mereka harus berhadapan dengan bangsa Filistin. Bangsa Filistin adalah orang-orang yang gagah, orang-orang yang terampil dalam berperang. Sementara bangsa Israel dalam segala keterbatasannya, dalam pengembaraan tanpa senjata, tanpa perlengkapan perang, tanpa orang-orang yang terlatih. Ada banyak orang tua, ada banyak anak-anak, ada banyak perempuan di sana. Bagaimana mungkin bangsa Israel mampu mengalahkan orang-orang Filistin? Namun, dalam penyertaan Tuhan, Israel mampu meraih kemenangan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang di luar perhitungan. Di luar perhitungan manusia. Di luar perkiraan manusia. Melampaui ukuran-ukuran kewajaran. Namun ternyata mereka dapat merasakannya. Mereka dapat mengerjakannya. Itulah sebabnya Samuel ketika Israel mampu menaklukkan Filistin mengajak seluruh umat Tuhan untuk menyatakan sikap imannya lewat sebuah mezbah yang dipersembahkan untuk Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian kata Samuel. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, para guru, para orang tua, para siswa yang Tuhan Yesus kasihi. Karena pandemi COVID-19, maka setiap orang, setiap pribadi dipaksa untuk menjalani kehidupan yang berbeda. Kita tidak membayangkan sebelumnya bagaimana mungkin proses belajar, mengajar di dalam kelas yang biasa dilakukan dengan berkumpul, dengan perjumpaan, lalu kemudian tiba-tiba diubah menjadi belajar lewat online di rumah masing-masing. Sesuatu yang sama sekali baru. Sesuatu yang tidak dipersiapkan sebelumnya. Bagaimana para guru harus menyiapkan banyak hal untuk proses ini. Para guru harus menyiapkan materi demi materi. Bagaimana para siswa mendisiplinkan diri, mengikuti proses belajar mengajar seperti ini. Bagaimana orang tua dilibatkan untuk mendorong anak-anak menjalani semuanya dengan sungguh-sungguh. Dalam prakteknya, ada banyak hal yang kerap kali bisa menjadi kendala. Kerepotan di sana sini, kesusahan di sana sini, mulai dari perangkatnya, jaringan internet yang mungkin tidak stabil, kuota yang tidak mencukupi. Ada banyak hal. Belum lagi rasa bosan para siswa karena tidak mengalami perjumpaan dengan guru, tidak mengalami perjumpaan dengan teman, tidak pernah ada waktu break yang bisa dinikmati bersama. Belajar tanpa selingan, hanya menatap sebuah layar. Rasa malas karena dilakukan di rumah. Belum lagi diganggu dengan banyak kegiatan harian di rumah yang tidak akan pernah dijumpai kalau itu dilakukan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas. Orang tua ikut terlibat di dalamnya. Di samping harus mengerjakan tugas-tugas hariannya, tanggung jawabnya, maka orang tua dilibatkan dalam proses ini. Namun ternyata semuanya
dapat dijalani. Hingga para siswa dapat menyelesaikan satu jenjang pendidikan ini dengan baik. Lulus, selesai, dengan model belajar yang sama sekali baru. Dan kemudian diwisuda dengan cara yang juga sama sekali baru. Tidak biasa. Ini adalah sebuah bentuk selebrasi yang luar biasa, yang terjadi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan memungkinkan semuanya berjalan dengan baik. Sampai di sini Tuhan menyertai kita. Sampai di sini Tuhan memberkati kita. Nah, saudara, jika sampai di sini Tuhan menolong kita, maka kita juga sepatutnya percaya bahwa Tuhan juga akan menolong kita untuk banyak hal di depan kita. Pencarian sekolah yang baru, memasuki jenjang yang lebih tinggi, belajar dengan cara yang berbeda, melakukan banyak tugas-tugas, mewujudkan tanggung jawab dalam penyertaan Tuhan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan sampai kapanpun Tuhan akan tetap menolong kita. Selamat buat kita semua. Selamat buat para guru yang boleh menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Selamat buat para siswa yang boleh menunjukkan kemampuannya dengan baik. Semua selamat buat para orang tua yang boleh mengerjakan tanggung jawabnya juga dengan baik. Tuhan terus menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap proses belajar kami. Terima kasih Engkau selalu menuntun belajar kami. Saat ini kami ingin berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih karena orang tua kami sudah menemani kami belajar di rumah. Berkatilah mereka. Kami juga berdoa bagi guru-guru kami ya Tuhan. Terima kasih karena guru-guru kami sudah menuntun kami memahami setiap pelajaran. Berkatilah mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bisa menyelesaikan belajar kami. Kini kami siap untuk belajar di jenjang dan sekolah yang baru. Kiranya Engkau selalu menuntun kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami.
sehingga dapat selesai dengan baik. Ya Tuhan, kami menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menjadi pelaku firman Tuhan di sekolah yang baru. Kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Beranilah melangkah karena kasih karunia Allah. Kami berani melangkah karena kasih Allah. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon Bapak, Ibu, anak-anak untuk berdiri. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak yang kami kasihi, selanjutnya adalah kata sambutan. Kata sambutan yang pertama dari pengurus Yayasan BPK Penabur Jakarta oleh Bapak Antono Yuwono. Hadirin sekalian yang saya hormati dan kasihi, baik rekan-rekan pengurus, tenaga pendidik dan kependidikan BPK Penabur Jakarta, dan tentunya ibu bapak sekalian selaku orang tua dari peserta didik kami yang hari ini merayakan kelulusannya, dan adik-adik sekalian, di mana kalian hari ini merayakan keberhasilan usaha kalian, jerih payah kalian selama beberapa tahun sehingga hari ini bisa lulus dari jenjang SD. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih karunia-Nya. Kita masih diizinkan untuk melakukan hal ini, walaupun semua harus dilakukan melalui teknologi.
Selamat untuk kalian semua dan kejarlah terus cita-citamu sampai kamu mencapai impiannya. Untuk ibu bapak sekalian, saya ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan, terutama terkait rencana strategi BPK Penabur Jakarta yang baru yang kami sebut sebagai Renstra 2020 sampai 2025, di mana kami melakukan perbaikan penyempurnaan strategi pembelajaran kami, di mana seperti kita ketahui dalam menyongsong era disrupsi 4.0 yang sekarang sudah terjadi, kami mempersiapkan perubahan untuk para peserta didik kami sehingga mereka mempunyai beberapa kompetensi atau kemampuan yang dianggap perlu dan bisa untuk mereka menghadapi era disrupsi tersebut. Yang pertama, mereka semua kami didik sehingga bisa menjadi seorang pembelajar sejati, yaitu yang disebut sebagai lifelong learner. Mereka perlu mau untuk selalu belajar, beradaptasi, dan menghadapi hal-hal yang baru, dan mereka siap untuk menghadapinya. Dan yang kedua, yang suka disebut sebagai kapabilitas atau kemampuan inti 4C, yang terdiri dari kemampuan seorang peserta didik untuk bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, dan juga mempunyai kreativitas yang tinggi dan juga mempunyai daya pikir yang kritis. Itulah yang dikenal dengan 4C. Tidak terasa sudah 3 bulan kita hidup bersama dengan wabah COVID-19 ini, dan BPK Penabur Jakarta terus-menerus memperbaiki dan menyempurnakan metode belajar di rumah atau yang kita suka kenal dengan home learning, sehingga di tahun ajaran yang akan datang, apapun yang pemerintah putuskan, kami akan selalu siap untuk melakukan yang terbaik untuk para peserta didik kami, baik home learning maupun hybrid learning. BPK Penabur Jakarta juga sudah menyiapkan serangkaian protokol kesehatan yang sekiranya diperlukan andai nanti tahun ajaran depan kita sudah mulai kembali bersekolah, atau yang tadi merupakan campuran antara belajar di rumah dan belajar di sekolah. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada kalian semua, para peserta didik kami, untuk melanjutkan pendidikan kalian ke jenjang berikutnya. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh orang tua, ibu dan bapak sekalian yang kami kasihi, sudah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami BPK Penabur Jakarta. Dan jangan lupa, kita selalu ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Apapun yang mereka akan putuskan, kita akan ikuti. Dan selalu cukup makan, cukup vitamin, cukup olahraga, dan juga cukup beristirahat. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kata sambutan kedua dari Kepala Sekolah dilanjutkan pengumuman oleh Ibu Veronica Kristanti. Pengumuman kelulusan STK 2 Penabur Jakarta tahun pelajaran 2019-2020. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Gambir, Ibu Imanita Tresno Wulan, Pengawas Satuan Pendidikan Kecamatan Gambir, Ibu Neni Syahrini, Ketua BPK Penabur Jakarta, Bapak Antono Yuwono, Wali Penghubung STK 2 Penabur Jakarta, Bapak Hendra Cipta Mulyana, dan Bapak Bertrand Simon Hupe. Direktur Pelaksana BPK Penabur Jakarta, Bapak Irwanto Hartono. Deputi Dirpel BPK Penabur Jakarta, Ibu Elika Dwi Murwani. Kepala Divisi Pendidikan BPK Penabur Jakarta, Ibu Etiwati. Kepala Jenjang STK Penabur Jakarta, Ibu Sukarni. Bapak dan Ibu orang tua wali siswa kelas 6. Bapak dan Ibu guru STK 2 Penabur yang saya kasihi,
beserta seluruh siswa kelas 6 SDK 2 Penabur yang saya kasihi dan banggakan. Bersyukur atas segala berkat dan pimpinan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun pelajaran 2019-2020. Tidak terasa, 6 tahun telah berlalu. Siswa-siswi telah menimba ilmu di SDK 2 Penabur. Kini tiba saatnya kita mengikuti pengumuman kelulusan siswa-siswi SDK 2 Penabur Jakarta. Siswa kelas 6 SDK 2 Penabur terdiri dari 107 siswa. Berdasarkan kriteria kelulusan yang ditetapkan Satuan Pendidikan, maka rapat Dewan Guru memutuskan bahwa siswa kelas 6 dari 107 siswa dinyatakan lulus sejumlah 107 siswa atau lulus 100%. Dengan demikian, seluruh siswa kelas 6 SDK 2 Penabur Jakarta tahun pelajaran 2019-2020 secara resmi saya nyatakan lulus. Ibu mengucapkan selamat kepada para siswa kelas 6 atas kelulusan yang telah dicapai pada jenjang SD di SDK 2 Penabur Jakarta.
Pengumuman siswa berprestasi. Bintang muatan pelajaran kelas 6 di semester 2 tahun pelajaran 2019-2020 adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen, diraih oleh Cheverly Vailin Roniar, kelas 6C. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, diraih oleh Kellen Ripka Tan, kelas 6C. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, diraih oleh Cheris Natalia Rivel dari kelas 6B. Mata pelajaran Matematika, diraih oleh Cheris Natalia Rivel dari kelas 6B. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, diraih oleh Cheris Natalia Rivel dari kelas 6B. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, diraih oleh Cheverly Vailin Roniar dari kelas 6C. Mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya, diraih oleh Kellen Ripka Tan dari kelas 6C. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, diraih oleh Amelia Rinaci dari 6C. Mata pelajaran Bahasa Inggris, diraih oleh Cheris Natalia Rivel dari kelas 6B. Mata pelajaran Bahasa Mandarin, diraih oleh Elwin Leong dari kelas 6A. Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi, diraih oleh Kalista Dominic Setiawan dari kelas 6A dan Michelin Miracle Setiawan dari kelas 6A. Lulusan terbaik dari siswa-siswi SDK 2 Penabur Jakarta berdasarkan nilai ijazah adalah kelas 6A. Juara pertama diraih oleh Kalista Dominic Setiawan, putri dari Bapak Roni Setiawan dan Ibu Cynthia Dewi Sugeng. Juara kedua diraih oleh Michelin Miracle Setiawan, putri dari Bapak Anton Irwan Setiawan dan Ibu Veronica Kristanti Setiara Hadi. Juara 3 diraih oleh Elwin Leong, putra dari Bapak Leong Tiong Kian dan Ibu Chan Siu Lei. Kelas 6B. Juara pertama diraih oleh Cheris Natalia Rivel, putri dari Bapak Tau Ari Fiandi dan Ibu Kue Eliana. Juara 2 diraih oleh Vanessa Leonard, putri dari Bapak Go Hadi dan Ibu Hani Effendi. Juara 3 diraih oleh Ransom Owen Tan, putra dari Bapak Bani Siregar dan Ibu Sri Kandi Setiawati. Kelas 6C. Juara pertama dan sekaligus merupakan juara umum SDK 2 diraih oleh Cheverly Vailin Roniar, putri dari Bapak Fendi Roniar dan Ibu Leni Lasuk. Juara 2 diraih oleh Jen Sevania Sugianto, putri dari Bapak Martin Adri Sugianto dan Ibu Teng Suk Chen. Juara 3 diraih oleh Kellen Ripka Tan, putri dari Bapak Ramli dan Ibu Linda. Ibu mengucapkan selamat kepada siswa-siswi yang sudah berprestasi. Prestasi yang kalian peroleh merupakan hasil dari kegigihan, pantang menyerah,
serta berkat pimpinan dari Tuhan. Anak-anakku kelas 6 yang hari ini telah lulus, perjuangan baru di jenjang SMP sudah menantimu. Teruslah berjuang dan jangan mudah menyerah. Tuhan akan menyertai dan memberkati kalian. Semakin bertanggung jawab, rajin, serta tekun dalam menimba ilmu dan takut akan Tuhan, sehingga kalian dapat mencapai cita-cita yang diharapkan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SDK 2 Penabur atas jasa dan pengorbanan yang sudah diberikan sehingga siswa-siswi bisa menyelesaikan studinya dengan baik selama 6 tahun ini. Di dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua atas kepercayaan yang diberikan kepada SDK 2 Penabur untuk mengajar dan mendidik putra-putri Bapak dan Ibu. Terima kasih atas dukungan, kerjasama, dan partisipasi yang diberikan Bapak dan Ibu dalam setiap program dan kegiatan kami. Atas nama sekolah, kami mohon maaf jika selama 6 tahun ini ada kekurangan atau kekeliruan dalam memberikan pelayanan pendidikan di SDK 2 Penabur Jakarta. Pada hari ini, kami pihak sekolah akan melepas kepergian siswa-siswi kami dari SDK 2 Penabur dan mengembalikannya kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua siswa-siswi. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada siswa-siswi SDK 2 Penabur yang sudah lulus. Biarlah berkat dan kasih Tuhan selalu melingkupi kita semua. Tuhan memberkati. Jakarta, 15 Juni 2020, Kepala SDK 2 Penabur Jakarta, Veronica Kristanti. Ketiga, kata sambutan dari Wali Penghubung oleh Bapak Hendra. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu hal yang sangat membahagiakan kalau Tuhan masih memberikan kita semua kesempatan bertemu dan bertatap muka, walaupun tidak secara langsung, tetapi melalui online. Berkat Tuhan melalui kecanggihan teknologi, sungguh patut kita syukuri, karena ini adalah anugerah umum yang diberikan Tuhan. Melalui online ini, maka kelulusan anak-anak kelas 6 dapat terlaksana. Untuk Ibu Veronica Kristanti, selaku Kepala Sekolah di SDK 2 Penabur, untuk para wali kepala sekolah, untuk seluruh guru-guru, saya mengucapkan terima kasih untuk kerja keras bersama yang sudah dilakukan, baik dalam bimbingannya, dalam setiap mata pelajaran, mengajarkan karakter Kristus, menjadi contoh yang baik, dan segala hal-hal yang diajarkan di sekolah, sehingga kelulusan anak-anak kelas 6 ini dapat lulus semua, atau lulus 100%. Puji Tuhan. Untuk para orang tua siswa yang sudah membantu membimbing putra dan putrinya selama ini di rumah, saya pun mengucapkan terima kasih. Karena sungguh hal yang luar biasa kalau kerjasama dapat terjalin dengan baik, sehingga anak-anak kita di kelas 6 bisa lulus 100%. Untuk seluruh anak-anak kelas 6 yang lulus pada hari ini, yang walaupun acara kelulusannya dirayakan secara online, tetap merupakan hal yang sangat membanggakan dan membahagiakan menyaksikan kelulusan kalian yang lulus semua atau lulus 100%. Selamat Bapak ucapkan. Selamat bersukacita di dalam Tuhan karena kemurahan dan kebaikannya yang diberikan kepada kamu sekalian. Kalian sudah bekerja keras sejak dari kelas 1 hingga kelas 6. Sudah belajar sungguh-sungguh, sudah mengerjakan tugas-tugas, lalu mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru-guru, mendengarkan apa yang orang tua kalian ajarkan juga, dan inilah hasilnya. Selamat sekali lagi. Selamat untuk kelulusan 100% yang kalian terima. Anak-anak, kelulusan tahun ini dipermudah dalam tanda kutip oleh peraturan menteri dan juga kondisi pandemik ini. Tetapi Bapak mau mengingatkan bahwa ke depan kita harus terus belajar dengan sungguh-sungguh, menggunakan waktu dengan baik, terus mengenal Tuhan yang sejati. Pergunakan waktu liburan dengan baik,
misalnya dengan membaca buku, melihat dan mempelajari yang positif dari internet, tidak banyak menonton TV, atau acara-acara yang tidak baik. Kita perlu ingat bahwa waktu yang diberikan Tuhan tidak akan bisa kembali lagi dan kita tidak dapat mengulang waktu yang sudah lewat. Jadi pergunakan dengan baik dan benar. Demikian pesan dari Bapak sebagai pengurus PPK Penabur dan selaku wali SDK 2 Penabur. Sekali lagi, selamat lulus jenjang SD dan ingat untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai kita. Keempat, kata sambutan dari wakil orang tua siswa dan wakil dari siswa kelas 6 oleh Kalista Dominik Setiawan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga kita sehat selalu dan bersuka cita. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, di mana hari ini melalui media daring dapat menyampaikan kesan dan pesan dalam acara Purnawidya Siswa-Siswi kelas 6 pelajaran tahun 2019-2020 SDK 2 BPK Penabur. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua BPK Penabur Jakarta, Bapak Antono Yuwono, Wali Penghubung SDK 2 Penabur Jakarta, Bapak Hendra Cipta Mulyana, dan Bapak Bertrand Simon Hupe. Direktur Pelaksana BPK Penabur Jakarta, Bapak Irwanto Hartono, Deputi Dirpel BPK Penabur Jakarta, Ibu Elika Dwi Murwani, Kepala Divisi Pendidikan BPK Penabur Jakarta, Ibu Etiwati, Kepala Jenjang SDK Penabur Jakarta, Ibu Sukarni, dan tentunya Kepala Sekolah SDK 2 Penabur, Ibu Veronica Kristanti, serta para guru yang mendedikasikan dan mencurahkan waktu, tenaga, serta ilmu yang diberikan dalam mengajar dan mendidik anak kami di sekolah ini. Serta tidak lupa kami mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh staf dan karyawan yang telah membantu terselenggaranya proses belajar mengajar dengan sangat baik, serta siswa-siswi dan para orang tua yang berbahagia. Waktu 6 tahun tidaklah singkat, tentunya di mana siswa dan siswi telah dibekali dengan ilmu dan budi pekerti. Karena saya yakin siswa-siswi telah tepat belajar selama ini di sekolah Tuhan, di mana sesuai dengan visi sekolah menjadikan SDM berkualitas, unggul dengan nilai-nilai Kristiani, serta visi untuk mengembangkan seluruh potensi pendidik serta peserta didik secara optimal. Pesan saya kepada siswa-siswi yang saya cintai untuk belajar dengan giat, berdisiplin, open-minded, kreatif, dan tak lupa untuk senantiasa berdoa serta bersekutu dengan Tuhan. Dan juga pesan saya kepada kepala sekolah dan para guru yang saya hormati untuk selalu bertransformasi, adaptif, agile, dan memiliki digital mindset selama masa pandemik ini. Seperti dengan kondisi new normal, di mana kita semua dituntut untuk fleksibel secara digital dan akan memudahkan para guru dan siswa berkolaborasi, berinteraksi dalam mengajar, men-tracking yang semuanya secara virtual dan digital untuk tetap produktif walaupun di rumah saja. Tak ada yang lebih baik selain mensyukuri semua karunia ini. Demikian saya sampaikan, semoga kasih Tuhan Yesus menyertai kita semua dengan penuh kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Hai semua, hari ini kita akan merayakan kelulusan kita. Ini pertama kalinya loh kita merayakan kelulusan secara virtual atau istilah bakunya daring. Gak berasa ya, sudah 6 tahun kita bersekolah di SDK 2 Penabur. Masih pada ingat gak? Pas kita kelas 1, masih ada yang nangis karena gak mau ditinggal orang tuanya. Tapi ternyata sekolah itu menyenangkan, gurunya juga baik, teman-temannya fun.
Sekarang malahan ada yang malu diantar orang tuanya sampai depan pintu gerbang sekolah. Ini juga pertama kalinya ada kelulusan SD tanpa ujian. Padahal kita kan udah besok sekolah jam 6.15, udah trial setiap hari Sabtu. Nggak ada ujian. Namun kita terus bersyukur karena kita tetap dapat lulus dari kelas 6. Bagi teman-teman, terima kasih untuk persahabatan kalian selama ini. Kalianlah yang membuat kegiatan belajar menjadi lebih seru dan menyenangkan. Walaupun ada dari kita yang tidak akan satu sekolah lagi, namun kita kan tetap bisa keep in touch di sosial media kan? Ingat, kelulusan ini adalah tahap awal untuk kita mencapai cita-cita. Kita terus berusaha dan menjaga nama baik alma mater sekolah kita, Degala Penabur. Untuk orang tua, terima kasih atas dukungan kalian dan kasih sayang kalian selama ini. Bagi kepala sekolah, guru-guru, dan seluruh staf SDK 2 Penabur, terima kasih karena telah menjadi pahlawan tanggung jasa yang telah memberikan bimbingan dan arahan tanpa pamrih. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kalian atas pengorbanan yang telah kalian berikan kepada kami. Saya juga mau mewakili teman-teman saya, mau minta maaf jika ada sikap, perbuatan, dan perkataan yang membuat kesal Bapak dan Ibu. Akhir kata, terima kasih Degala Penabur, dan terus maju. Tuhan Yesus memberkati. Do your best! Yes! Untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia
Kesan dan pesanku selama bersekolah 6 tahun di STK 2 Penabur, yaitu saya selalu merasa senang diajari oleh Bapak Ibu guru. Taat, disiplin, ketat. Yang pertama, menyenangkan banget sekolah di Penabur. Yang kedua, itu gurunya baik-baik banget. Baru, banyak teman, gurunya baik. Keren, dan gurunya baik-baik loh. Lingkungan sekolahnya nyaman, gurunya baik. Happy, gurunya baik dan teman-temannya fun. Temannya banyak, gurunya baik-baik. SDK 2 Penabur tuh sekolahnya teman-temannya seru. Terus ngajarin kita buat jadi mandiri. Gurunya ramah dan fasilitasnya bagus. Seru, menyenangkan, baik, dan banyak teman. Di sekolah itu seru, banyak teman, menyenangkan. Fasilitasnya baik dan pelajarannya biasanya menyenangkan. STK 2 Penabur itu fasilitasnya bagus, sama gurunya juga baik-baik. Menyenangkan dan dapat bersosialisasi. Disiplin, banyak tugas, membuat kangen. Menegangkan dan menyenangkan. Dan banyak teman. Seru, menyenangkan, banyak teman, dan mendapat banyak ilmu. Keren dan juga menyenangkan. Bye. Pagiku cerahku, matahari bersinar, punya menggerakku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Saya bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku membuatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
happy. Memorable. Seru. Cerdas. Keren. Challenging. Keren. Nice. Hebat. Seru. Pintar. Seru. Happy. Menyenangkan. Perfect. Challenging. Seru. Memorable. Hebat. Menyenangkan. Memorable. Hebat. Memorable. Seru. Mantap. Enjoy. Terbaik. Unforgettable. Senang. Challenging. Unforgettable. Menyenangkan. No matter where I go, every time I look back on this road, you'll always be a part of who I am. Everything I've known, everything that brings you have seen. True, good, and bad, your love has watched me grow. You teach me right from wrong, inspire me to be strong. You care in every way, in my heart you will always stay. It is not let me stay. I'm grateful every day. You are here to light my way. When I'm lost inside each day, it is not let me stay. Turn my little into rain. There is no fear my dreams away. With you. SK2 seru dan menyenangkan. Fun and unforgettable. Exciting. Fun and cool. B2 is challenging. So funny, a little hard but fun. Memorable and unforgettable. Seru. Bahagia. B2 fun. Menyenangkan. It was fun and exciting. Senang dan seru. Kompak dan semangat ya. Memorable. Seru, menyenangkan. Unforgettable. Happy. Seru dan Fun. Really exciting. Unforgettable moment. Banyak tantangan. Kedua is really fun. Fun and memorable. Seru dan menyenangkan. Cool. Memorable. Fun and Fun and challenging. Mantap jiwa.
memorable dan seru. Asik tapi sering diomelin. Nice teachers and cool friends. Perpisahan bukanlah akhir dari sebuah cerita, karena kita tahu bahwa kata perpisahan tak selamanya berpisah untuk selamanya. Perpisahan itu memang berat, tetapi yang lebih berat adalah melupakan kenangan indah yang telah berlalu di saat kita belajar di kelas, di sekolah, bersama teman-teman dan bapak ibu guru. Tak terpungkiri bahwasannya jika ada pertemuan, maka ada perpisahan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang berbahagia,
Demikian serangkaian acara Purnawidya siswa SDK 2 BPK Penabur Jakarta tahun 2020. Kami, guru karyawan SDK 2 BPK Penabur Jakarta, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.